Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Tuhan mempersatukan kita untuk beribadah bersama pada Minggu Paskah ke-7. Marilah kita mensyukuri dan menyambut undangan Tuhan dengan sukacita. Angkatlah pujian bagi Kristus yang ajaib namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama di dalam penghadapan kita kepada Allah, kita mengakui bersama bahwa ibadah ini terselenggara atas pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kini terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Allah menghendaki kita untuk menjadi saksi hidup atas segala kebaikan dan karya yang Ia nyatakan bagi dunia. Melalui tema ibadah bersaksi dalam keutuhan relasi, kita diajak untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi yang hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Dalam persekutuan dengan Allah dan sesama inilah kita dapat terus dipersatukan, dikuatkan, dan diteguhkan untuk menjadi saksi yang mampu menampakkan karya keselamatan Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam roh Yesus Kristus kita satu.
Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Allah yang penuh belas kasihan, dengan kerendahan hati kami menghadap Engkau untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan. Sebagai anak-anak-Mu, terkadang kami melalaikan tugas untuk menjadi saksi-Mu dalam keseharian kami. Kebaikan dan cinta kasih Kristus tidak kami pancarkan dengan konsisten ketika kami lebih memilih mengikuti kehendak dan kesenangan diri sendiri. Undangan untuk selalu berpaut dan bersekutu denganmu juga belum kami sambut dengan sukacita. Dalam hidup bersama dengan sesama, perkataan dan perilaku kami terkadang tidak mencerminkan teladan Kristus. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk hidup sebagai saksi-saksi yang memancarkan kebaikan dan cinta kasih-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi semua orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Allah di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami yang di surga, bersama kami menyatukan hati, datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri untuk setiap anugerah pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Engkau telah panggil kami untuk kami bersama-sama berhimpun. Kami bersama-sama datang kepadamu, membawa pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah. Dan bersama kami akan mendengarkan sabdamu, urapi dan terangi batin kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan berkati kami semua untuk sanggup melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Demikian sabda Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang teguh
yang sukai Kaulah Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Itu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua bagi kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka,
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian Injil Kristus hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu yang masih ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing? Tema kita pada hari ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Bersaksi dalam keutuhan relasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bicara soal relasi, maka kita bicara relasi yang utuh adalah relasi antara Allah dan manusia, dan relasi manusia dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah mungkin kita saat berelasi dengan Tuhan itu bermasalah, lalu relasi kita dengan sesama bagaimana? Biasanya, kalau relasinya dengan Allah nggak beres, maka relasi dengan sesama juga tidak beres. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi ini, tantangan kita rasa-rasanya masih terus meningkat. Pergumulan kita terus ada dalam diri kita. Kita diperhadapkan di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Pergumulan semakin berat, tantangan tidak ringan, tetapi bagaimana kita diajak untuk bisa bersaksi di dalam keadaan yang tidak menguntungkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak realitas di mana kita diperhadapkan pada pernyataan atau dalam kehidupan yang tidak mudah. Ada yang menyenangkan, tetapi juga ada peristiwa yang harus meneteskan air mata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan di masa pandemi ini, orang sudah bosan dengan keadaannya. Bagaimana mereka atau kita semua merasakan dalam gerak kita selalu dibatasi. Bahkan ingin ibadah saja rasa-rasanya ada ketakutan yang luar biasa. Entah karena COVID atau juga kita sudah nyaman dengan cara ibadah kita yang selama setahun lebih kita diajak untuk beribadah melalui online. Sehingga kalau kita diajak untuk ke gereja, rasa-rasanya gereja bukan menjadi pilihan yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, saat kehidupan kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang di luar dari keinginan kita, di luar dari harapan kita,
Bisakah kita masih mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan, saya bersyukur ketika saya masih mengalami pergumulan yang berat ini. Bukankah Bapak Ibu dan Saudara secara spontan kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa pergumulanku berat? Mengapa masalahku tidak tertangani dengan baik? Mengapa seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepadaku? Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita menghadapi pergumulan, lalu tidak memudahkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dalam doa, kita diajak bersama-sama melihat bagaimana kita mau mempercayakan hidup kita saat kita menghadapi pergumulan yang paling berat sekalipun. Kita diajak untuk apa? Untuk menyiapkan semuanya. Kedekatan kita dengan Allah menjadi dasar bagaimana kita terus melihat kemahakuasaan Allah, terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan selenggarakan atas diri kita. Mungkin saat ini pergumulan kita berat. Mungkin saat ini pergumulan kita rasa-rasanya tidak ada jalan keluarnya. Sakit penyakit yang tidak pernah berujung. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita dipanggil karena COVID. Mungkin kita katakan hanya karena virus yang kecil, yang sepele, tetapi mematikan orang-orang di dekat kita. Lalu kita bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak melihat bagaimana Yesus yang luar biasa itu memagari di awal saat Yesus ada di dunia, bagaimana Yesus membuat nyaman para murid pada saat itu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberikan Allah kepada Yesus di dunia pada saat itu. Namun saat Yesus tidak ada di dunia lagi, Yesus selesai menunaikan tugasnya, Yesus kembali kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Yesus mau kembali ke tempatnya, yaitu surga, Yesus mengirimkan Roh yang akan membawa mereka dalam dekapan, di dalam kenyamanan, di dalam keberanian kita menghadapi segala pergumulan hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan, Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada para murid pada saat itu, saat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saat para murid tidak lagi ditunggui oleh Yesus, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 17, kalau kita baca secara utuh dari ayat yang pertama sampai yang ke-26. Tetapi kita tadi membaca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Bagaimana Yesus meminta kepada Bapanya, untuk apa? Untuk melindungi. Untuk apa? Untuk memberikan berkat. Untuk apa? Untuk terus menjagai para murid pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-9. Dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang mendoakan kita supaya kita dipelihara oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
saat para murid mengalami derita, bagaimana Yesus mendoakan mereka. Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan bagaimana hal itu menunjukkan besarnya kasih Yesus bagi para muridnya. Itu sebabnya bahwa segala sesuatu sudah diantisipasi dengan baik agar para murid tetap mendapatkan apa yang terbaik. Apa yang terbaik untuk para murid Bapak, Ibu, dan Saudara? Yesus mengatakan, "Ya Allah Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Yesus mengangkat kita. Allah mengangkat kita sama seperti mereka. Lalu apa yang kita mau saksikan setelah kita tahu bagaimana Yesus telah mengangkat kita sama seperti mereka? Yesus mengatakan secara tidak langsung bagaimana Bapa adalah Yesus, ada dalam diri Yesus, dan bagaimana para murid diangkat sama seperti Yesus dan Allah Bapa itu. Kalau kita melihat kasih Yesus yang luar biasa, kalau kita melihat kebaikan Yesus yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Sebenarnya panggilan hidup kita adalah bersaksi. Menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan karya Yesus melalui kehidupan kita. Tentu saja tidak hanya dengan sebuah perkataan. Saudara-saudara, kalau kita mau katakan kepada banyak orang bahwa aku mengasihi engkau, sementara kita masih dalam relasi yang tidak baik, sebenarnya kita nggak kenal mereka. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keutuhan relasi antara Allah dan manusia dengan sesama bisa kita lihat dalam sebuah tindakan hidup kita. Bagaimana kita katakan bahwa aku mengasihi Allah, tetapi kita bertengkar dengan tetangga kita. Bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita katakan bahwa kita sedang musuhan dengan pasangan kita, sedang kita nggak nyaman dengan pasangan kita. Apakah kita bisa mengatakan bahwa aku mengasihi Allah? Saudara-saudara, relasi yang utuh ini adalah sebuah relasi yang rasa-rasanya tidak bisa dipisahkan. Saya ingat betul saudara-saudara dulu ketika saya masih ada di kampung halaman begitu ya. Saya itu rajin ke gereja. Saya membangun relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi saat saya datang sekali-sekali dalam acara arisan kampung, para pemuda-pemudi begitu ya. Saya tertegun Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Ada salah satu dari tetangga saya yang di atas saya, dia pembina kaum muda pada saat itu. Dia katakan begini, "Kartini, saya tahu kamu rajin ke gereja. Saya tahu kamu melayani Tuhan. Tetapi bagaimana pelayananmu di masyarakat ini? Bagaimana relasimu di masyarakat ini?" Nah, sekarang ini saya ditampar saudara-saudara bahwa relasi yang utuh adalah relasi yang tidak pernah bisa dipisahkan antara relasi Tuhan dengan kita atau manusia dan manusia dengan sesamanya. Bagaimana keberadaan kita sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih? Bagaimana keberadaan kita di tempat pekerjaan kita? Apa yang sedang kita saksikan tentang Yesus yang luar biasa itu? Apa yang sedang kita saksikan tentang Allah yang telah mengangkat kita sama dengan mereka itu? Saudara-saudara, jangan-jangan kesaksian yang kita sampaikan adalah kesaksian yang membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Lalu bagaimana kita di masyarakat? Apalagi di pandemi ini sekarang ini. Bagaimana peran kita saat ada saudara kita kena COVID? Apakah kita juga ikut terlibat di RT, di RW untuk memberikan makanan kepada mereka, pada keluarganya? Atau kita hanya diam?
Kita tersipu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita nyaman dengan keberadaan kita sendiri. Saudara-saudara, bagaimana? Dan apa yang sedang kita saksikan dalam kehidupan bermasyarakat kita? Jangan-jangan kita sedang menyaksikan Yesus yang gak peduli. Yesus yang gak mau tahu tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi hari ini kita ditegur bersama saudara-saudara. Kita diajak untuk melihat kalau sekeliling kita memerlukan uluran tangan kita, mari kita datang dan kita berikan tangan kita. Saat dalam kehidupan rumah tangga kita diperlukan bagaimana anak-anak kita, pasangan kita untuk mendekat dalam relasinya dengan Tuhan. Kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk membawa mereka juga mempunyai relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhannya. Saat kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat kita, terlibat di sekolahan, terlibat di tempat pekerjaan, terlibat dalam persekutuan, terlibat dimanapun kita berada, saudara-saudara yang terkasih. Satu yang mau kita saksikan kepada mereka semua, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup membawa kita, mengangkat kita untuk naik kelas terus. Allah yang sanggup untuk mengangkat kita dari segala pergumulan hidup kita. Gak usah takut Bapak Ibu dan Saudara atas apa yang kita alami dalam diri kita. Pertanyaan yang mendasar untuk kita adalah, apa yang kita saksikan tentang Allah kepada sesama kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mau bersaksi, kita mau menjadi saksinya Allah di dalam keutuhan relasi kita dengan Allah kita dan kita dengan sesama kita. Percayalah kalau kita menyaksikan bagaimana Allah di dalam relasi kita yang harmonis dengan Allah kita dan sesama kita, maka yang kita saksikan adalah kebesaran Allah. Dan efeknya yang bisa kita lihat bahwa nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Jadilah saksi Tuhan dan tetap semangat, sehat di dalam Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita datang menghadap Allah di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang Kau hidupi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami terus merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Allah, perkenankanlah kami datang menghadap Engkau. Engkau memberikan pembentengan bagi kami semua yang hadir dalam ibadah melalui online saat ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami, dalam kendala-kendala mereka yang sedang mereka hadapi.
Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lindungi, tudung pelindungan Allah menaungi kami semua ya Tuhan. Dan perkenankanlah saat ini Tuhan, bersatu hati kami membawa persekutuan kami, GKI Jati Bening. Kiranya Engkau berkati ya Allah persekutuan kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui persekutuan kami. Kami semakin diajak terus untuk merasakan berkat-berkat Tuhan, merasakan penyertaan, merasakan bagaimana Tuhan menolong kami semua dalam keterpurukan, dalam pergumulan, dalam masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah kami yang di surga, kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya urapi, Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya jamah. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Tolonglah ya Allah, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menuntun mereka, dan Engkau menjagai mereka. Kami percaya bahwa Engkau menyiapkan kesembuhan untuk mereka, karena kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam ekonomi mereka, dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, di mana rumah tangga kami mengalami pergumulan karena komunikasi, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir dan Engkau taruh tangan-Mu yang kudus dalam keluarga kami, sehingga yang hadir dalam kehidupan keluarga kami adalah damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami mau serahkan ya Allah, pergumulan saudara-saudara kami ya Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tuntun. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar mereka. Saudara-saudara kami yang telah selesai mengikuti ujian, di mana mereka akan mencari sekolah yang lebih jenjangnya lebih tinggi lagi. Tuhan kiranya Engkau mempermudah dan Engkau memberkati mereka. Saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka satu persatu. Mereka yang ingin mendapatkan pasangan hidup, mereka yang ingin mendapatkan momongan, mereka yang merindukan rumah untuk mereka tinggali, dan berbagai pergumulan dan kerinduan mereka. Kiranya Engkau taruh Tuhan semua saudara-saudara kami dalam pengharapan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Jati Bening dalam pergumulannya, dalam pelayanannya. Kiranya Engkau senantiasa menuntun sehingga pelayanan kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Kesaksian kami Tuhan membawa sukacita bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah kami terus untuk membangun kedekatan dengan Engkau, membangun kedekatan dengan sesama kami, sehingga nama-Mu dimuliakan saat kami mempunyai relasi yang utuh dengan Engkau dan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati GKI Jati Bening di dalam mengupayakan tempat ibadah yang sampai saat ini Tuhan mungkin belum menemukan titik temunya. Tuhan, kami percaya, kami ikut Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan persekutuan kami. Biarlah persekutuan kami semakin kokoh, persekutuan kami diberkati Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Kau berkati Indonesia dengan segala upaya penanggulangan COVID yang sudah dilakukannya. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau taruh ya Allah, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami, secara pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan sempurnakan, kami pinta di dalam nama Allah Bapa Abraham, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur atas segala berkat dari Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang maha baik, dalam rasa syukur yang melimpah atas anugerah-Mu, kami datang membawa persembahan kami. Sudilah kiranya Engkau menerima dan melayakkan persembahan kami, supaya dapat dikelola untuk mewartakan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Biarlah kami juga dapat memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang ini kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita. Kita akan menyaksikan tentang Yesus di dalam kehidupan kita melalui sikap diri kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, saya ajak kita akan mengarahkan hati, pikiran, roh kita kepada Allah. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya tercurah, melimpah atas kehidupan saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang